Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanay Rahman dari kelompok 1 akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama adalah mengidentifikasi 5 aliran filsafat yang melandasi perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Aliran filsafat pertama adalah aliran filsafat esensialisme. Dalam perkembangan kurikulum pendidikan, esensialisme dipandang sebagai salah satu filsafat yang menekankan pada penguasaan disiplin ilmu secara monodisipliner yang harus dikuasai siswa melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, ada aliran filsafat elektik. Aliran filsafat ini merupakan perpaduan antara pandangan esensialisme dengan campur tangan kepentingan pendidikan. Pendidikan di IPS dikembangkan tidak secara terpisah, melainkan dikembangkan dalam bentuk pendekatan kolerasi dan terpadu. Aliran filsafat yang ketiga adalah aliran filsafat presensialisme. Aliran filsafat ini mengembangkan intelektualisme yang didasarkan pada studi yang dinamakan liberal arts. Artinya, perkembangan ini didasarkan dan ditujukan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, berbicara tentang keagungan dan kejayaan bangsa. Aliran filsafat yang keempat adalah aliran filsafat progresisme. Menurut aliran filsafat ini, tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan dalam konteks pengalaman siswa pada umumnya. Filsafat yang kelima adalah aliran filsafat rekonstruksi sosial. Aliran ini memandang pendidikan sebagai wahana untuk mengembangkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ada materi yang kedua adalah disiplin-disiplin ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS di Indonesia. Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Setiap kurikulum memiliki karakteristik sendiri, termasuk dalam hal-hal disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS. Perubahan kurikulum diawali pada tahun 1964 sampai dengan 2006. Disiplin ilmu yang dikembangkan dalam kurikulum 1964 meliputi mata pelajaran geografi, ekonomi, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan dalam pembelajaran civic. Mata pelajaran sejarah dan geografi ini memiliki peran penting dalam membina kualitas siswa yang diharapkan. Pelajaran sejarah akan mampu memberikan landasan yang kuat karena mampu menggambarkan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat dan kekuasaan yang di wilayah Nusantara. Sedangkan melalui geografi, siswa diperkenalkan wilayah Republik Indonesia dan beberapa lingkungan fisik dan kebudayaannya. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Dalam kurikulum 1968, disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS masih meliputi pendidikan sejarah, geografi, dan ekonomi. Perubahan yang sangat terlihat dari perubahan mata pelajaran civic menjadi kewarganegaraan. Mata pelajaran ini kemudian berubah menjadi pendidikan moral Pancasila dan terakhir disebut dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Disiplin ilmu pada kurikulum ini memasukkan disiplin ilmu sosiologi, antropologi, hukum, dan politik, di samping ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Selain itu, dalam kurikulum ini memasukkan kajian-kajian kemasyarakatan yang diintegrasikan dalam pendidikan IPS. Kajian tersebut meliputi tentang lingkungan hidup keluarga berencana yang dirumuskan dalam tujuan kurikuler mata pelajaran geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara. Selanjutnya ada kurikulum 2006. Sejarah dikembangkan secara terpisah dengan pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan pendidikan IPS, kurikulum ini memasukkan kajian tentang masyarakat multikultural, pendekatan ilmu antropologi dan masyarakat, serta pendekatan kemasyarakatan dalam persaingan di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Revina Angelika dengan NIM 1901182 dari kelas 2D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian materi pendidikan IPS di tingkat SD. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Yang dimaksud dengan terpadu, yaitu bahwa bahan atau materi pendidikan IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dari kotak disiplin ilmu. Dikutip dari Lely M. Sadeli 1986. Kemudian, menurut Mulyono Cokro-Dikaryo 1986, ada 5 macam sumber materi pendidikan IPS. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi di sekitar anak. Kita bisa mulai dari lingkungan keluarga, dari sekolah, lingkungan desa, kecamatan, atau bahkan sampai lingkungan kabupaten dengan berbagai macam permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, seperti mata pencaharian, pendidikan, agama, transportasi, dan juga produksi. Kemudian yang ketiga, ada lingkungan geografi dan budaya, mencakup aspek geografi dan antropologi dari mulai jarak yang terdekat pada lingkungan anak hingga yang terjauh. Kemudian, yang keempat ada kehidupan masa lampau, seperti perkembangan kehidupan manusia, sejarah. Sejarah ini bisa dimulai dari sejarah yang terdekat dari lingkungan anak sampai yang terjauh. Kemudian mengenai tokoh-tokoh, dan juga kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa besar. Dan yang terakhir, anak sebagai sumber materi, meliputi dari makanan, kemudian pakaian, dan juga permainan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nilufat Indi Hamro dengan NIM 1905030 akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, kali ini kita akan membahas kompetensi yang dikembangkan dalam pendidikan IPS. Kompetensi itu sendiri adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, ataupun seperangkat perilaku yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Kompetensi yang dikembangkan dalam IPS itu ada 3. Yang pertama, kompetensi personal, yang kedua kompetensi sosial kultural, dan yang ketiga yaitu kompetensi intelektual keilmuan. Yang pertama yaitu kemampuan personal. Kemampuan personal yaitu kemampuan membangun kesadaran diri. Artinya di sini siswa dapat membangun dirinya sendiri sebagai individu. Nah, jika siswa sudah memiliki kemampuan personal ini, maka ia bisa mengerti dirinya sendiri. Cirinya itu seperti dia bisa menceritakan identitas dirinya, menceritakan pengalaman pribadinya, ataupun menceritakan peristiwa penting dalam keluarga. Yang kedua yaitu kemampuan sosiokultural. Nah, kemampuan ini membangun jati diri siswa sebagai makhluk sosial dan kultural, yakni makhluk yang membutuhkan orang lain. Ketika siswa memiliki kompetensi sosiokultural, maka ia mengerti pentingnya berkawan, memiliki sahabat, ataupun bekerja sama bersama orang lain. Yang ketiga yaitu kemampuan intelektual keilmuan. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan berpikir atau bernalar yang didasari oleh sesuatu yang dipandang memiliki manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, kemampuan ini secara fitrah hanya dimiliki manusia, karena Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan akal, sedangkan tidak pada makhluk lainnya. Kompetensi intelektual keilmuan dapat juga disebut dengan kemampuan berpikir standar dan ilmiah. Berpikir standar artinya berpikir dengan tanpa dikaitkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain, tetapi lebih kepada upaya melatih siswa untuk memenuhi kebutuhannya dan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.
Sedangkan berpikir ilmiah artinya berpikir dengan adanya kesadaran memecahkan masalah secara kritis efektif, objektif, dan berdasarkan dengan fakta yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas 2D PGSD dengan NIM 1901843. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan sosial yang perlu dikembangkan melalui pendidikan IPS dalam rangka mempersiapkan siswa memasuki era persaingan global. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada critical thinking and problem solving. Proses berpikir kritis memang harus dilatih sejak dini, dikutip dari Parents Guide Magazine. Berpikir kritis adalah cara berpikir logis, di mana kita memecah belah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta menganalisanya. Bagian dari berpikir kritis adalah kemampuan menggolongkan masalah, memilah, membandingkan persamaan dan perbedaan. Menurut Crutch 1993. Beberapa ciri anak yang berpikir kritis adalah penuh rasa ingin tahu dan ingin menjelajah atau bereksplorasi lebih jauh lagi. Berpikir kritis penting bagi setiap manusia, karena itulah modal untuk pemecahan masalah, di mana masalah adalah hal yang pasti dihadapi manusia sepanjang hidupnya. Kemampuan menganalisa masalah membantu kita meneliti penyebab masalah, kemudian mencari solusinya. Anak-anak yang sejak dini diajarkan keterampilan berpikir kritis akan tumbuh menjadi problem solver bagi masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Untuk itu, mari kita mulai dengan mempraktikkan pola pikir kritis dalam diri sendiri. Yang kedua, ada collaboration. Collaboration atau kita sering sebut kolaborasi. Yang kedua, ada collaboration. Collaboration atau yang sering kita sebut kolaborasi merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai suatu hal yang diinginkan sekaligus melahirkan kepercayaan di antara pihak-pihak terkait. Yang ketiga ada communication. Communication atau komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa difahami oleh lawan bicara. Yang ketiga ada kreatif. Kreatif menurut KBBI. Yang terakhir ada kreatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif merupakan suatu kemampuan untuk dapat menciptakan suatu karya baru. Kreativitas juga merupakan suatu proses mental yang unik, juga dapat menghasilkan sesuatu yang mampu menarik orang lain. Seperti itu. Terima kasih.